Menantu Super Sang Dewi. Bab 121 Singa membuka mulutnya. Lin Yang tahu bahwa Nyonya Tua Su akan muncul, tetapi dia tidak menyangka bahwa Nyonya Tua Su akan begitu tidak sabar. Dia muncul bahkan sebelum rapat dimulai. Nenek. Nenek Su. Semua orang terkejut. Bu, kenapa ibu malah ke sini dan tidak beristirahat di rumah sakit? Kesehatan ibu baru saja membaik, ibu tidak boleh kelelahan seperti ini. Su Zhen bertanya dengan penuh pengertian, sambil berdiri dan sengaja menunjukkan ekspresi terkejut. Jangan khawatir, Ah Hui bersamaku, semuanya akan baik-baik saja. Kudengar ada rapat penting yang akan diadakan hari ini. Aku sudah lama tinggal di rumah sakit dan itu terlalu membosankan, jadi aku datang untuk mendengarkan. Jangan khawatir, jangan ganggu aku hanya ingin duduk dan mendengarkan, aku tidak punya niat lain. Kata Nyonya Tua Su sambil tersenyum. Bagaimana Anda bisa hanya mendengarkan apa yang dikatakan dalam suatu rapat? Ada banyak masalah rahasia yang terlibat. Tetapi karena status Nyonya Tua Su, tidak seorang pun berani menyatakan ketidakpuasan. Ekspresi Su Yan agak tidak wajar, tetapi saat ini, dia tidak bisa membantah. Kalau begitu, Xiao Wang, pergilah dan tuangkan secangkir teh untuk nenekku. Baik, Tuan Su. Sekretaris wanita itu berlari keluar. Mari kita mulai rapatnya. Su Yan berbicara, lalu menatap Direktur Lin dan berkata sambil tersenyum, Direktur Lin, Presiden Ma, yang ada di hadapan kalian adalah rencana kerjasama yang baru saja kita rumuskan. Kalian berdua dapat melihatnya. Rapat resmi dimulai. Lin yang mengangguk, mengambil kontrak dan memindainya. Setelah beberapa saat, sebelum Lin yang bisa berbicara, wajah Ma Hai menjadi sangat muram. Apa yang salah dengan grup Seng Huamu? Kau meminta 100 juta. Anggaran untuk proyek ini paling banyak 60 juta. Apa yang akan kau lakukan dengan sisa 40 juta? Apakah kau memperlakukan grup Yang Hua kami seperti domba gemuk yang akan disembelih? Ma Hai berteriak dengan marah. Su Yan tertegun sejenak, lalu mengambil kontrak itu dengan heran, lalu raut wajahnya berubah sangat jelek. Xiao Wang. Tuan Su. Sekretaris Xiao Wang datang berlari mendekat. Siapa yang menyusun kontrak ini? Su Yan bertanya dengan wajah muram. Ini. Xiao Wang tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Aku yang menulisnya. Saat ini, Su Bei berbicara. Paman, mengapa Anda membuat kontrak seperti itu? Bukankah saya sudah punya rencana? Mengapa Anda mengubahnya menjadi seperti ini? Su Yan merasa cemas. Su Bei tersenyum tipis, Xiao Yan, jangan marah, sebenarnya kontrak ini sama sekali tidak berlebihan. Oh. Kalau begitu aku ingin mendengar apa yang dimaksud Presiden Su dengan tidak berlebihan. Ma Hai mendengus dingin. Tuan Ma, kontrak ini sebenarnya sangat sederhana. Bahan baku ini membutuhkan anggaran sekitar 20 juta. Selain itu, ada biaya transportasi, berbagai pengaturan, dan sebagainya. Biayanya paling banyak sekitar 30 juta. Lalu, untuk publisitas dan promosi produk, biayanya sekitar 50 juta. Kami dapat menyetujui 60 juta untuk Anda sehingga Anda memiliki dana yang cukup, tetapi bagaimana dengan 100 juta? Ma Hai bertanya dengan marah. 100 juta ini sebenarnya bukan jumlah yang aku minta kepada perusahaan. Kata Su Bei sambil tersenyum. Untuk siapa kau meminta ini? Keluarga Su kami. Kata Su Bei sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruang konferensi tercengang, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari dan langsung mengerti. 40 juta ini adalah hadiah pertunangan yang diminta keluarga Su dari Yang Hua Group. Semua orang tahu bahwa Tuan Lin dari grup Yang Hua sangat tertarik pada Su Yan, kalau tidak, dia tidak akan secara terbuka membantu Su Yan lagi dan lagi. Orang yang paling menyedihkan di Jiangcheng saat ini adalah suami Su Yan, Lin Yang, yang dijuluki raja suami yang diselingkuhi oleh banyak orang. Istrinya dikejar-kejar oleh orang lain secara terbuka, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, orang-orang dapat memahami bahwa lawannya adalah Tuan Lin yang kaya, muda, menjanjikan, tampan, dan kaya raya. Apa yang dapat dilakukan seorang pecundang yang menikah dengan keluarga Su? Wajar saja jika istri seseorang dirampok. Kalau dia berani mengatakan sepatah kata saja, bukankah Direktur Lin akan menamparnya sampai mati dengan satu tangan? Keluarga Su telah diam-diam menyetujui bahwa Su Yan akan menikahi Direktur Lin, jadi Su Bei memutuskan untuk lebih berani dan langsung meminta tambahan 40 juta yuan pada kontrak, sebagai hadiah pertunangan dari Direktur Lin kepada keluarga Su. Bagaimanapun, perasaan Tuan Lin terhadap Su Yan sudah terungkap di depan umum. Paman keempat. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Su Yan meledak. Dia tiba-tiba berdiri, membanting meja dan berteriak dengan marah, aku tidak akan pernah mengakui kontrak ini. Xiao Wang. Pergi dan susun ulang kontrak sesuai dengan rencana yang kubuat sebelumnya, dan berikan kepada Tuan Lin dan yang lainnya untuk melihatnya. Baik, Tuan Su. Sekretaris wanita itu ingin segera berlari keluar. Xiao Wang, itu tidak perlu.
Teriak Su Bei. Majulah. Teriak Su Yan lagi. Jangan pergi. Cepat pergi. Keduanya berdebat dan Xiao Wang ragu-ragu. Dan pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Xiao Wang, kau keluar dulu. Su Yan seperti tersambar petir saat mendengar suara ini. Ia menoleh dengan pandangan kosong dan menatap sumber suara itu. Orang yang berbicara adalah Nyonya Tua Su yang sedang duduk di dekatnya sambil minum teh. Nenek, bukankah nenek bilang bahwa nenek tidak akan ikut campur dalam urusan perusahaan? Su Yan berkata dengan linglung. Ini bukan lagi masalah perusahaan, tapi masalah keluarga, ini adalah acara seumur hidupmu. Xiaoyan, kamu harus mengerti apa maksud paman keempatmu ketika dia meminta uang 40 juta kepada Tuan Lin, dan apa maksud 40 juta ini. Paman keempatmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nyonya Su meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tenang. Ini. Su Yan terdiam sesaat. Hadiah pertunangan sebesar 40 juta untuk menikahi ketua Su adalah tawaran yang sangat bagus. Benar sekali. Lagi pula, ketua Lin kaya dan berkuasa, jadi mengapa dia peduli dengan 40 juta itu? Saya pikir ketua Lin pasti akan setuju. Ketua Lin dan ketua Su adalah pasangan yang sempurna. Begitu mereka bersama, siapa di seluruh dunia bisnis Jiangcheng yang berani menentang? Jika saya ketua Lin, saya pasti akan langsung setuju. Orang-orang lain di ruang rapat berbisik satu sama lain dan berdiskusi secara diam-diam. Setiap orang yang melihat ketua Lin dan Su Yan memiliki mata penuh kekaguman. Su Yan ingin menolak, tetapi ketika dia memikirkan ancaman dari keluarga Kai, Yue dan Mei di Guangliu, dia ragu lagi dan terdiam. Ma Hai tidak mengatakan apapun. Jika itu adalah hadiah pertunangan, maka itu adalah masalah antara Direktur Lin dan Su Yan, dan dia tidak akan campur tangan. Banyak orang diam-diam memandang Direktur Lin, ingin melihat apa maksudnya. Namun, pada saat ini, Direktur Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, hanya 40 juta, apakah itu cukup? Semua orang di ruang rapat tercengang. Su Yan juga mengangkat kepalanya karena tidak percaya. Apakah 40 juta cukup? Mungkinkah? Tuan Lin merasa ini tidak cukup. Ini, seharusnya. Cukup, cukup. Su Bei tidak dapat bereaksi dan berbicara dengan terbata-bata. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Zhen yang ada di sebelahnya memotongnya. Cukup. Bagaimana bisa cukup? Apakah menurutmu Direktur Lin adalah orang picik sepertimu? Su Zhen melotot ke arah Su Bei dan segera tersenyum ke arah Direktur Lin. Direktur Lin, sebenarnya, kami pikir hadiah pertunangan dan semacamnya hanyalah formalitas, hanya formalitas. Tetapi kamu berbeda. Kamu adalah harapan masa depan Jiangcheng dan jenius bisnis yang paling luar biasa. Bagaimana kamu bisa bersikap santai tentang barang apapun di pernikahanmu? Jika itu hanya 40 juta sebagai hadiah pertunangan, maka ketika itu keluar, keluarga Su kita tidak akan peduli, tetapi kamu akan kehilangan muka, bukan? Begitu. Kata-kata ini keluar, banyak orang tersentak. 40 juta semuanya disebut xiao-xiao. Nada bicara Su Zhen sungguh arogan. Lalu menurut pendapat Anda, apalagi yang harus ditambahkan? Tanya Direktur Lin. Su Zhen ragu-ragu sejenak, lalu mengambil keputusan, memaksakan senyum dan berkata, sebuah Rolls-Royce Phantom adalah jumlah yang wajar, bukan? Selain itu, sebuah kapal pesiar, 10 properti dan toko, perhiasan emas dan perak, del. Su Zhen tampaknya telah memikirkannya sejak lama, dan mendaftarkan sejumlah barang mewah secara berurutan. Dapat dikatakan bahwa barang-barang itu sangat memukau. Setelah perhitungan yang cermat, harganya langsung melampaui 100 juta. Orang-orang di ruang konferensi tercengang. Apa artinya memiliki mulut besar? Saya khawatir ini saja. Ketika Su Zhen selesai mengucapkan hal-hal ini, jantung banyak orang berdebar kencang. Su Zhen menatap Direktur Lin dengan waspada. Direktur Lin, menurutmu? Apakah ini baik-baik saja? Ma Hai tidak dapat menahannya dan hendak berbicara, tetapi Lin yang berbicara lebih dulu. Ada lagi. Keluarga Su terkesiap. Suasana. Hebat sekali. Cukup sudah. Su Zhen sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Namun, Nyonya Tua Su di sana berbicara pada saat ini. Selain itu, saya punya permintaan lain, yaitu saya berharap Direktur Lin dapat memberikan 20% saham di grup Yang Hua kepada keluarga Su kita sebagai hadiah pertunangan. Begitu kata-kata ini terucap, ruang rapat tiba-tiba menjadi sunyi, dan udara membeku. Bab 122 Aku tidak bilang aku ingin menikahi Su Yan. 20% saham grup Yang Hua. Itu terlalu serakah. Jangan remehkan 20% ini. Sekalipun hanya 2%, asalkan itu adalah saham Yang Hua Group, itu akan menjadi jumlah uang yang sangat mengerikan. Tahukah Anda, arus kas harian dan pendapatan laba Yang Hua Group adalah angka yang sangat besar.
Dan yang paling penting adalah berkat kedua resep tersebut, Yang Hua Group telah dinilai sebagai salah satu dari 10 perusahaan paling menjanjikan di dunia oleh organisasi internasional terkait. Jika keluarga Su bisa mendapatkan 20% saham ini, hampir dapat dikatakan setara dengan 10 grup Seng Hua. Dibandingkan dengan serangkaian kapal pesiar mewah yang didaftarkan Su Zhen, satu kondisi Nyonya Tua Su ini jauh lebih berharga. Nyonya Su, bukankah permintaan Anda agak berlebihan? Ma Hai tidak bisa lagi duduk diam, wajahnya menjadi gelap, dan dia berbisik 20% saham. Ratusan juta hadiah pertunangan. Apakah Anda menjual putri Anda? Tetapi meskipun demikian, seluruh tubuh Nona Su yang terbuat dari emas, saya khawatir dia tidak dapat dijual dengan harga ini. Cinta sejati tidak ternilai harganya. Su Zhen kembali sadar dan tersenyum. Jika nenek tidak setuju, gadis ini tidak akan bisa menikah dengan siapapun. Tuan Lin, Xiaoyan tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Dia cerdas dan baik hati. Jika Anda menikahinya, dia pasti akan menjadi istri yang baik bagi Anda dan akan membantu Anda meningkatkan karir Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan ini, apa saja syarat yang diajukan nenek? Kata Nyonya Tua Su dengan tenang. Ini. Ma Hai terdiam. Semua orang memandang Direktur Lin, menunggu jawabannya. Ma Hai berhenti berbicara. Menurutnya, mungkin saja Direktur Lin akan setuju. Bagaimanapun, Su Yan memiliki hubungan khusus dengannya. Saya menolak. Akhirnya Direktur Lin angkat bicara. 3 kata yang sederhana dan jelas. Keluarga Su semuanya tercengang. Nyonya Tua Su juga sedikit mengernyit, lalu berkata dengan suara berat, kalau begitu, katakanlah 15%. Bagaimana menurutmu jika aku mengalah? Tidak. Direktur Lin menggelengkan kepalanya lagi. 10%. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam. Tetapi, Tuan Lin masih menggelengkan kepalanya. Hanya 5%. Tuan Lin, apakah Anda bertindak terlalu jauh? Di mata Anda, apakah keluarga Su kita begitu tidak tertahankan? Nyonya Su tua sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan keras. Bukankah keluarga Sumu sungguh tercela? Kata Direktur Lin dengan tenang. Apa katamu? Nyonya tua Su sangat marah, wajahnya berubah karena marah, dan dia berkata dengan marah, Direktur Lin. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Meskipun Su Yan memiliki beberapa kesalahpahaman denganku, bagaimanapun juga, nama belakangnya adalah Su, dan ayahnya adalah anakku. Aku memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan dinikahinya dan apakah dia akan menikah atau tidak. Jika kamu tidak setuju, aku khawatir akan sulit bagimu dan Su Yan untuk berhasil. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di ruangan itu tidak bisa menahan napas lega. Mengancam. Ini sudah merupakan ancaman nyata. Nyonya Tua Su tampak sangat percaya diri, sehingga dia menjadi tidak sopan dalam perkataannya. Tapi kalau dipikir-pikir, Su Yan memang sangat luar biasa. Dia cantik dan berbakat. Jika Direktur Lin bisa mendapatkannya, dia akan mendapatkan keuntungan ganda dalam karir dan cinta. Saya yakin semua orang akan setuju, bukan? Namun, Direktur Lin mendengus dan berkata, Nyonya Su, keluarga Su, apakah kalian telah melakukan kesalahan? Saya, Lin, tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin menikahi Su Yan. Apa maksud kalian dengan ini? Kalimat ini seperti sebuah batu besar, menghantam kepala semua orang dengan keras, menimbulkan suara berdengung. Su Zhen tercengang. Su Bei membuka mulutnya lebar-lebar. Su Guang sangat terkejut. Cangkir teh di tangan Nyonya Tua Su terjatuh langsung ke tanah dan pecah dengan bunyi berdenting. Su Yan menatap Direktur Lin dengan heran, juga sangat terkejut. Tuan Lin, apa maksud Anda dengan ini? Tanya Nyonya Tua Su dengan gemetar. Saya tidak pernah mengatakan ingin menikahi Nona Su Yan. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Saya tidak tahu apa maksud keluarga Su Anda. Saya, Lin, datang ke sini hanya untuk melakukan kerja sama bisnis dengan grup Seng Hua. Saya tahu banyak tentang Nona Su, dan saya juga tahu bahwa dia sudah menikah. Selain itu, bagaimana Anda tahu bahwa saya harus menikahi Nona Su Yan? Saya bahkan belum mengatakan sepatah kata pun, dan Anda datang untuk meminta hadiah pertunangan. Apa artinya itu? Direktur Lin bertanya dengan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Su benar-benar tercengang. Tak seorang pun menduga alur cerita akan berubah seperti itu. B. R. Terutama Nyonya Tua Su, setelah mendengar berita itu, seluruh tubuhnya gemetar dan tekanan darahnya naik lagi. Awalnya dia ingin menggunakan Su Yan untuk mendaki gunung grup Yang Hua. Meskipun keluarga Su mereka memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan grup Yang Hua, semua orang di Jiangcheng tahu bahwa Direktur Lin menyukai Su Yan. Jika memang begitu, maka dia sebagai neneknya, punya kewenangan untuk memutuskan pernikahan Su Yan. Jika dia tidak setuju, bisakah Su Yan menikah dengannya?
Jadi Nyonya Tua Su ingin menggunakan Su Yan untuk menggigit sepotong daging gemuk dari grup Yang Hua. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berencana, dia tidak pernah menduga hal ini. Sutradara legendaris Lin tidak bermaksud menikahi Su Yan. Semuanya hanya kepintaran mereka. Keluarga Su, aku tidak suka sikapmu sekarang dan caramu menawar denganku. Selain itu, kerjasamaku dengan Nona Su tampaknya telah menyebabkan banyak kesalahpahaman yang tidak perlu. Kurasa kerjasama kita harus berakhir di sini. Sutradara Lin melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Mahai. Apakah sutradara Lin punya instruksi? Mahai bertanya dengan tergesa-gesa. Segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Su dan grup Senghua, segera tarik investasi, dan batalkan semua arah kerjasama strategis di masa mendatang. Baik, Tuan Lin. Mahai mengangguk. Kalimat ini hampir membuat anggota keluarga Su ketakutan. Wajah Su yang juga berubah karena ngeri. Menarik investasi. Mengakhiri kerjasama. Tidak, sama sekali tidak. Setelah grup Yang Hua berhasil menarik investasinya, grup Senghua akan menghadapi defisit keuangan yang parah. Selain itu, beberapa proyek yang sedang dikerjakan grup Senghua pasti akan gagal. Jika begitu banyak uang diinvestasikan tetapi tidak ada laba yang diperoleh, Senghua Group akan kehilangan semua uangnya dan bahkan mungkin harus menyatakan bangkrut. Tidak. Jangan pernah lakukan ini. Tuan Lin, Anda tidak bisa melakukan ini. Kami telah menandatangani kontrak. Jika Anda menarik investasi Anda sesuka hati, Anda akan bertanggung jawab secara hukum. Su Yan cemas dan berdiri serta berteriak. Telah dinyatakan dengan jelas dalam beberapa kontrak bahwa banyak klausul di atas hanya berlaku untuk Anda secara sepihak. Grup Yang Hua kami tidak tunduk pada batasan apapun, termasuk kebebasan untuk menarik investasi. Kata Mahai. Ketika Su Yan mendengar ini, dia tercengang. Dia membaca sendiri kontraknya. Awalnya dia sedikit khawatir, tetapi mengingat Yang Hua adalah perusahaan besar, itu tidak akan menipunya. Bagaimanapun, Yang Hua telah banyak membantu grup Yuan miliknya. Selain itu, ada rumor bahwa Tuan Lin menyukainya, jadi Su Yan tidak memperbaikinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dia abaikan menjadi pukulan fatal bagi keluarga Su. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Su Yan pucat, bibirnya tidak berdarah, dan dia berbicara dengan gemetar, lalu duduk dengan lemah di kursi. Direktur Lin, Anda tidak bisa melakukan ini. Direktur Lin, tolong pikirkan lagi. Jangan bicarakan hadiah pertunangan. Tolong jangan putuskan kontraknya, tidak. Direktur Lin, tolong. Su Bei, Su Zhen dan yang lainnya menjadi cemas, dan bergegas satu persatu, berteriak dengan suara gemetar yang hampir menjerit. Jika Direktur Lin benar-benar melakukan ini, semuanya akan tamat. Mereka sekarang hidup dari dividen keluarga Su. Jika Senghua Group bangkrut, bagaimana mereka akan bertahan? Siapakah yang dapat membayangkan sesuatu seperti ini akan terjadi? Awalnya semua orang gembira dan senang membayangkan bisa memeras menantu laki-laki kaya ini dan mendapatkan lebih banyak uang pertunangan darinya, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang itu sama sekali tidak berniat menikahi gadis dari keluarga Su. Keluarga Su benar-benar putus asa dan khawatir. Nyonya Tua Su tidak bisa lagi duduk diam, dan dengan dukungan Su Hui, dia berjalan ke arah Direktur Lin dengan gemetar. Direktur Lin, tidak bisakah kau memberi keluarga Su kami jalan keluar? Aku tidak bisa meminta hadiah pertunangan. Biarkan aku ulangi lagi, aku tidak mengatakan aku ingin menikahi Su Yan. Lagi pula, aku telah memberi keluarga Sumu terlalu banyak jalan keluar, tetapi apakah kau pernah menghargai mereka? Direktur Lin mengangkat kepalanya sedikit, dengan sepasang mata yang kabur namun tampan di balik kesopanannya. Napas Nyonya Tua Su tercekat, tubuhnya yang tua bergetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Ibu, nenek, orang-orang menjadi sangat cemas. Mahai, segera eksekusi dia. Tidak perlu mengadakan pertemuan sekarang. Direktur Lin melambaikan tangannya dan menjatuhkan hukuman mati kepada keluarga Su. Bab 123 keluar. Keluarga Su tidak pernah menduga hasil ini. Naskah mereka adalah menggunakan Su Yan untuk memanjat pohon besar grup Yang Hua, dan kemudian menghasilkan banyak uang. Bahkan jika mereka tidak dapat menghasilkan banyak, setidaknya mereka harus membiarkan grup Senghua menyedot cukup banyak darah dari grup Yang Hua. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa sebelum mereka mulai menghisap darah, sebelum mereka mulai menghasilkan uang, dan bahkan sebelum mereka mengambil kembali kekuasaan di tangan Su Yan, segalanya telah runtuh. Keluarga Su tidak bisa menerimanya. Bahkan Su Yan tidak bisa menerimanya. Dia melotot marah ke arah Nyonya Tua Su dan kelompoknya, gemetar karena marah. Jika orang-orang ini tidak ikut campur dan membuat Direktur Lin kesal, bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Dan dia bukan orang bodoh. Sejak Nyonya Tua Su Zhen muncul di pertemuan itu, dia mengerti apa yang dimaksud Nyonya Tua Su.
Dia ingin membagi kekuasaan di tangan Su Yan kepada Su Zhen dan Su Hui. Bagaimanapun, Su Guang adalah orang yang paling berbakti dan paling mendengarkannya sebagai seorang ibu. Nyonya Tua Su adalah orang yang sangat licik, bagaimana mungkin dia tidak berurusan dengan Su Guang? Begitu Su Guang diambil alih, Su Yan tidak akan berdaya untuk menyelamatkan situasi. Lagi pula, sebagian besar saham perusahaan sebenarnya ada di tangan Su Guang. Xiao Yan, kamu harus menyelamatkan perusahaan dan keluarga Su. Jika perusahaan bangkrut, tidak ada satupun dari kita yang akan mampu bertahan. Keluarga Liu tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Akhirnya, Su Zhen tidak tahan lagi, dan bergegas menghampiri, memegang tangan Su Yan dan menangis. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Su Yan sangat kesakitan. Pergi dan mohonlah pada Direktur Lin, pergi dan mohonlah padanya. Meskipun dia mengatakan tidak ingin menikahimu, dia sebenarnya hanya marah pada kita. Dia masih peduli padamu, kalau tidak, mengapa dia akan membantumu lagi dan lagi? Benarkan? Su Zhen berkata dengan cemas. Apa kau berpikir untuk meminta bantuanku sekarang? Pertemuan ini tidak ada hubungannya denganmu, tetapi kau datang tanpa izin dan mengubah kontrak yang telah kubuat. Kenapa kau tidak memikirkanku sebelumnya? Semua ini salahmu. Kata Su Yan dengan marah. Su Yan, bagaimana sikapmu? Aku ini bibimu. Su Zhen marah, perusahaan sudah tamat. Bagaimana kau masih bisa hidup dengan baik? Oh, aku mengerti, kau begitu tak kenal takut karena mengandalkan grup Yuyan, kan? Kukatakan padamu, Su Yan, jika kau benar-benar berpikir begitu, kau salah. Bahkan jika keluarga Su kami akan mati, kami pasti akan menyeretmu untuk dikubur bersama kami. Su Zhen hampir berteriak. Su Bei dan Su Hui juga tampak tidak senang. Su Guang, apakah ini putri baik yang kau ajar? Tanya Nyonya Tua Su dengan dingin. Bu, masalah ini. Kalian benar-benar tidak baik hati. Kata Su Guang dengan susah payah. Kau, apa maksudmu? Jadi kau masih menyalahkanku? Bukankah aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak hadiah pertunangan untuk keluargamu? Bukankah aku melakukan ini untuk keluargamu? Oh, sekarang kau membalasnya. Apa maksudmu? Nyonya Su Tua sangat marah hingga memukul tanah berulang kali dengan tongkatnya. Bu, jangan marah. Jangan marah. Kami tidak bermaksud begitu. Su Guang berkata dengan tergesa-gesa, lalu melirik Su Yan dan berbisik, Xiao Yan, pikirkanlah sebuah cara, apakah kamu benar-benar ingin keluarga Su hancur? Ayah, aku tidak punya pilihan, apa yang ayah ingin aku lakukan? Apakah ayah ingin aku berlutut di depan Tuan Lin dan memohon padanya? Su Yan berkata dengan sakit kepala. Kalau begitu, pergilah dan berlututlah. Teriak Nyonya Tua Su dengan marah. Wajah Su Yan menjadi pucat, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya sejenak. Direktur Lin menyaksikan semua ini dengan dingin, tanpa berkata apa-apa, hanya menonton dengan tenang. Semua ini berkat sifat Su Yan yang baik. Kalau orang lain, siapa yang akan peduli dengan kehidupan orang-orang ini? Namun, pada saat ini, beberapa pria bersetelan jas tiba-tiba masuk ke ruang konferensi. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan potongan rambut cepak dan berkacamata. Dia memegang setumpuk dokumen di tangannya. Begitu dia memasuki ruang rapat, dia langsung bertanya, permisi, siapa Tuan Su? Ya, bolehkah saya bertanya sesuatu? Su Yan ketakutan, takut bahwa ini adalah seseorang dari grup Yang Hua. Namun, pria itu mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, halo, Nona Su, saya adalah manajer umum Sangyu International Group. Nama saya Zhang Qingheng. Saya datang ke sini kali ini untuk melanjutkan beberapa proyek yang akan dihentikan oleh perusahaan Anda, dan saya ingin menyuntikkan 200 juta yuan ke perusahaan Anda atas nama Sangyu International Group kami. Saya ingin tahu apakah Nona Su Yan bersedia bernegosiasi. Apa? Setelah kata-kata ini jatuh, semua orang di ruang konferensi tercengang. Juga termasuk Tuan Lin dan Ma Hai. Apa yang sedang terjadi? Dari mana Cheng Yaojin dari Sangyu International Group berasal? Pada saat ini, ponsel Ma Hai bergetar. Dia segera menjawabnya, dan wajahnya berubah drastis setelah beberapa saat. Apa yang terjadi? Tanya Lin Dongchen. Tuan Lin, akuisisi kami terhadap SUS Enterprise tidak berjalan mulus. Beberapa orang juga mengambil tindakan terhadap SUS Enterprise saat ini. Mereka tidak mengakuisisinya, tetapi menyuntikkan modal dan mendukungnya. Jika kami mengakuisisinya secara paksa, saya khawatir kami akan menderita banyak kerugian. Ini akan berdampak sangat buruk pada operasi perusahaan kami di masa mendatang. Kata Ma Hai dengan suara serius. Seseorang. Aku khawatir itu adalah Sangyu International Group. Lin yang berkata dengan dingin. Kemunculan Zhang Qingheng bagaikan sedotan penyelamat, memberikan harapan bagi seluruh anggota keluarga Su. Orang-orang gembira dan bersorak. Bahkan Su Yan pun tak dapat menahan napas lega. Tuan Lin, sepertinya selalu ada jalan keluar.
Jika Anda meremehkan keluarga Su, tentu saja akan ada yang meremehkan. Lihat, keluarga Su kita hidup kembali. Su Bei berdiri, menatap Lin yang belum pergi, dan tersenyum dingin. Sangyu International Group. Ini adalah perusahaan multinasional. Mengapa tiba-tiba tertarik pada Senghua Group? Lin yang berkata dengan enteng, saya khawatir Anda dari fraksi selatan. Memangnya kenapa kalau kami dari fraksi selatan? Memangnya kenapa kalau kami bukan dari fraksi selatan? Tuan Lin. Karena Anda telah memprovokasi fraksi selatan, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan. Zhang Qingheng berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, keluarga Su hanyalah bidak catur yang kau gunakan untuk menghadapiku. Direktur Lin menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau kami hanya alat? Tuan Lin, karena grup yang Hua Anda sudah menyerah pada kami, jangan salahkan kami. Kalau Anda tidak memberi kami cara untuk hidup, kami tidak akan pernah membiarkan Anda hidup mudah. Kata Nyonya Tua Su dengan muram, wajahnya penuh amarah. Memikirkan kekejaman tadi, Nyonya Tua Su menatap Direktur Lin dengan kebencian di matanya, sama sekali melupakan semua yang pernah dilakukannya kepada Direktur Lin sebelumnya. Nenek, bagaimana bisa kau melakukan ini? Grup yang Hua telah banyak membantu kita. Apakah kita ingin membalas kebaikan dengan kejahatan? Su Yan berkata dengan tergesa-gesa. Itu untuk membantumu, bukan kami. Nyonya Tua Su mendengus marah, Su Guang. Su Guang gemetar. Pergi dan tanda tangani kontrak ini untukku. Mulai hari ini, Su Bei akan menjadi ketua perusahaan. Teriak Nyonya Tua Su, lalu mengeluarkan kontrak yang telah disiapkannya sebelumnya dan meletakkannya di atas meja. Wajah Su Guang berubah ketakutan. Itulah yang akan diminta Nyonya Tua Su untuk ditandatangani Su Guang setelah Direktur Lin dan keluarga Su menyetujui, mahar. Sekarang setelah begitu banyak hal yang tiba-tiba terjadi, dia sedikit kewalahan, tetapi akhirnya dia kembali ke pokok permasalahan. Bu, ini. Wajah Su Guang berubah ngeri. Nenek, apa maksudmu? Su Yan juga cemas. Nak, nenek awalnya ingin menyerahkan perusahaan kepadamu dan membiarkanmu memimpin perusahaan untuk bangkit, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan hampir membuat perusahaan bangkrut. Aku buta untuk menyerahkan perusahaan kepadamu. Sekarang, keluarlah, kamu bukan lagi anggota grup Senghuaku, kamu dipecat. Teriak wanita tua itu. Su Yan merasa ngeri. Bu, aku tidak bisa tanda tangan. Su Guang menggertakkan giginya. Apa katamu? Kau tidak mau menandatangani? Nyonya Tua Su sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan menamparkan wajah Su Guang. Wah! Terdengar suara renyah. Su Guang tidak bergerak sama sekali, kepalanya tertunduk seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Tanda tangan. Teriak Nyonya Tua Su dengan tegas. Su Guang gemetar seluruh tubuhnya dan sedikit terguncang. Namun, pada saat ini, Zhang Qingheng tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak masalah apakah Anda menandatangani atau tidak. Kami akan langsung menuangkan investasi ini ke keluarga Su. Kami akan melewati orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan langsung melanjutkan proyek. Kami akan menyusun kontrak, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas masalah ini tidak akan dapat campur tangan. Ada hal lain di balik kata-katanya. Setelah mendengar ini, Su Guang tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk bersikap keras kepala. Setelah menghela napas panjang, Su Guang berjalan mendekat dan menandatangani. Dan saat ia meletakkan penanya, Senghua Group mengawali kehidupan baru. Su Yan dan Su Guang juga dikeluarkan dari perusahaan. Direktur Lin menyaksikan semua ini dalam diam. Tuan, silakan segera pergi dari sini. Pada saat ini, Su Zhen menunjuk hidung Direktur Lin dan berteriak keras. Semua orang terkejut. Su Zhen ingin membalas dendam pada Direktur Lin dan mengusirnya dari perusahaan. Su Zhen, apa yang kau katakan? Ma Hai sangat marah. Keluar juga. Su Zhen menunjuk hidung Ma Hai dan meraung lagi. Bab 124 Aku akan bertemu seseorang. Teriakan marah Su Zhen dapat dikatakan membuat keluarga Su merasa bahagia dari awal hingga akhir. Tadi, Tuan Lin begitu angkuh dan berkuasa, tetapi sekarang dia malah menunjuk hidungnya dan menyuruhnya keluar. Ini adalah legenda Jiang Cheng. Ini adalah pribadi yang bagaikan dewa yang dihormati oleh banyak orang. Namun mereka diinjak-injak seperti ini. Keluarga Su tidak pernah menyangka mereka akan mengalami momen seperti itu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Su kita pasti sudah terkenal berkat resep itu. Kamu tidak hanya menghancurkan masa depan keluarga Su kita, kamu juga ingin menghancurkan semua yang kita miliki. Haha, kalau begitu, keluarga Suku tidak perlu bersikap sopan padamu. Direktur Lin, begitu kita keluar dari pintu ini, kita adalah musuh. Kamu, keluar dari sini sekarang juga. Nyonya Tua Su juga keluar, menatap Direktur Lin dan mencibir. Dasar. Bajingan. Bajingan. Ma Hai gemetar karena marah.
Dia menunjuk keluarga Su dan berkata dengan marah, tunggu saja, kami akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat, cepat atau lambat. Baiklah. Kami akan menunggu saja. Su Bei berkata sambil tersenyum meremehkan. Dengan dukungan Sangyu International Group, mereka tidak perlu takut. Nenek, bibi, kamu. Su Yan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap semua orang dan tidak bisa berkata apa-apa. Kau juga harus keluar bersama mereka. Keluarga suku tidak punya putri yang tidak berbakti sepertimu. Su Bei mencibir. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Su Yan sangat marah. Sudah sampai pada titik ini, apalagi yang bisa dikatakan? Kalian. Su Yan begitu marah hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia menghentakkan kakinya dan berlari keluar kantor. Xiao Yan. Su Guang buru-buru mengejarnya. Kamu pasti akan menyesali ini, kamu pasti akan menyesalinya. Ma Hai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lin yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Ma Hai, ayo pergi. Baik, Direktur Lin. Ma Hai menggertakkan giginya dan mengikuti Direktur Lin keluar. Tuan Lin, tunggu sebentar. Pada saat ini, Zhang Qingheng tiba-tiba berteriak. Ada lagi. 3 hari. Zhang Qingheng mengulurkan jarinya. 3 hari apa? Dalam 3 hari, aku akan membuat grup yang Huamu bangkrut total. Kata Zhang Qingheng sambil tersenyum. Benarkah? Jika Anda ingin membuat grup yang Hua saya bangkrut, Anda harus menutup 2 pabrik saya terlebih dahulu. Pabrik saya memiliki prosedur yang lengkap, semuanya memenuhi syarat, dan rantai modalnya sepenuhnya memadai. Bisakah Anda menutupnya begitu saja? Lin yang berkata dengan tenang. Haha, itu hanya 2 pabrik. Jika kita ingin mereka tutup, mereka pasti akan tutup. Direktur Lin, apakah kamu tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki fraksi selatan yang kamu hadapi? Tunggu saja. Zhang Qingheng berkata sambil tersenyum. Lin yang meliriknya diam-diam, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan Seng Hua Group, Ma Hai buru-buru membuka pintu mobil dan kemudian menyetir sendiri untuk Lin Yang. Sialan, Tuan Lin, wajah orang-orang itu sangat menyebalkan. Dan Zhang Qingheng, grup Yang Hua kita tidak ada hubungannya dengan grup internasional Sangyu, mengapa mereka ingin melawan grup Yang Hua kita tanpa alasan? Tidak ada konflik kepentingan di antara kita. Ma Hai membanting kemudi dengan marah. Sayalah yang memprovokasi Sangyu International Group. Tindakan mereka saat ini, termasuk memaksa pabrik untuk menghentikan produksi, semuanya merupakan serangkaian tindakan terhadap saya. Jangan mengeluh. Karena pihak lain telah mengambil tindakan, kita tidak perlu menahan diri. Direktur Lin, saya akan segera memperkuat manajemen pabrik, memeriksa ulang karyawan, dan memeriksa setiap batch barang. Kata Ma Hai dengan tergesa-gesa. Jika pihak lain benar-benar ingin menyerang pabrik, maka hanya mungkin untuk menjebaknya dari dalam. Bagaimanapun, semua hal tentang pabrik Yang Hua Group bersifat formal dan legal, dan tidak mungkin pabrik itu ditutup tanpa alasan. Direktur Lin terdiam sejenak ketika mendengar ini, dan tiba-tiba berkata, tidak perlu, Anda tidak perlu melakukan apapun. Direktur Lin, ini. Jika mereka menyuap pekerja kita untuk diam-diam melakukan sesuatu dan kemudian melaporkannya, maka bahkan jika kita tidak bersalah, kita tidak akan dapat membersihkan diri. Ma Hai sangat cemas. Karena fraksi selatan telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap grup Yang Hua, jelas mereka ingin aku mati tanpa tempat pemakaman. Aku harus melawan. Apakah Tuan Lin punya solusi? Tanya Ma Hai. Turunkan saja aku di stasiun depan. Kau kembali ke perusahaan dulu. Aku akan menemui seseorang. Baiklah. Ma Hai mengantar Lin Yang ke stasiun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah turun dari mobil, Lin Yang memberi isyarat kepada Ma Hai untuk kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Begitu Ma Hai pergi, bus No. 2 pun tiba. Lin Yang menaiki bus dan menaikinya sampai ke terminal, lalu turun di pinggiran utara. Dia berjalan menyusuri jalan yang jarang penduduknya hingga dia tiba di sebuah sanatorium dan mengetuk pintu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Pintu terbuka dan seorang wanita berseragam perawat menyapa sambil tersenyum. Halo, saya di sini untuk menjadi sukarelawan, kata Lin Yang sambil tersenyum. Benarkah? Apakah Anda punya sertifikat? Apakah Anda sudah menyelesaikan prosedur yang relevan? Tanya perawat. Ya. Lin Yang berkata sambil tersenyum, lalu hendak mengambil sesuatu dari sakunya, tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tampak terkejut dan bingung. Hei, kenapa dia pergi? Dia jelas-jelas ada di sini tadi. Kemana dia pergi? Dia tampak sangat cemas, tangannya bergerak naik turun, dan sakunya dibolak-balik. Apakah ada yang hilang? Tanya perawat. Sepertinya begitu. Lin Yang tampak tak berdaya dan melepas topinya, memperlihatkan wajah tampan bagaikan dewa. Perawat itu tertegun sejenak. Matanya kosong ketika dia menatap wajah itu dengan linglung, jiwanya hampir terbang menjauh. Nona, Anda baik-baik saja.
Lin yang mengenakan kembali topinya dan bertanya dengan hati-hati. Tetapi wanita itu tidak menanggapi. Dia mendesah dalam hati. Sebenarnya dia tidak ingin menggunakan perangkap kecantikan itu, tetapi saat ini dia benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi dia memanggilnya 3 kali lagi. Ah, aku baik-baik saja. Perawat itu akhirnya sadar dan berkata dengan tergesa-gesa. Saya benar-benar minta maaf, mungkin dokumen saya hilang, bagaimana kalau saya kembali dan mengurusnya lagi? Oh, itu terlalu merepotkan. Anda seorang relawan, Anda di sini untuk melakukan hal-hal baik, bagaimana mungkin saya membiarkan Anda melakukan perjalanan yang sia-sia? Bagaimana dengan ini, Anda dapat melakukannya di sini terlebih dahulu, dan Anda dapat kembali dan mengurus dokumennya lagi besok. Perawat itu melambaikan tangannya dengan malu-malu. Benarkah? Terima kasih banyak. Ikutlah denganku, aku akan mengajakmu untuk membiasakan diri dengan sanatorium kami. Baiklah. Perutku terasa sedikit tidak enak, di mana kamar mandinya? Oh, di sisi selatan, haruskah aku mengantarmu ke sana? Tidak, aku bisa pergi sendiri. Baiklah, tetapi ketika kamu sampai di sisi selatan, jangan berlari-lari, terutama hutan bambu kecil di sana, jangan masuk, oke? Kenapa? Ada orang penting yang tinggal di sana, orang biasa tidak bisa masuk. Kata perawat itu dengan serius. Oh, aku mengerti. Lin yang tersenyum dan berjalan pergi. Senyuman itu kembali memikat sang perawat. Mata perawat itu penuh dengan bintang, dan Lin yang sudah menuju ke hutan bambu kecil. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk melihat tokoh-tokoh besar di sini. Namun, saat dia mendekati hutan bambu kecil itu, keluar. Keluar dari sini. Aku tidak akan mentraktirmu lagi. Aku tidak akan mentraktirmu lagi. Sebuah suara marah terdengar dari hutan, diikuti oleh suara benda jatuh ke tanah dan pecah. Lin yang mengerutkan kening, dan melihat beberapa dokter serta perawat berjas putih bergegas keluar dengan ketidakberdayaan dan ketakutan di wajah mereka. Kapten, kau tidak bisa melakukan ini. Jika kau terus seperti ini, lukamu hanya akan bertambah parah. Sebuah suara khawatir dan tak berdaya terdengar. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara geram itu muncul lagi. Apa yang kutakutkan? Aku telah berkuasa sepanjang hidupku dan telah membunuh banyak orang. Setiap kali aku selamat dari pengalaman hampir mati. Peluru dan pedang tidak dapat membunuhku. Bisakah racun kecil membunuhku? Tidak mungkin. Astaga. Sebelum suara itu sempat mengucapkan beberapa patah kata, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kapten. Cepat, panggil dokter. Cepat. Ya. Sebuah suara panik terdengar, dan kemudian 2 orang berseragam militer berlari mendekat. Mendengar suara itu, Lin yang segera mengeluarkan kantong jarum dari pinggangnya dan berkata kepada kedua orang itu, saya seorang dokter. Bagaimana dengan kapten penjaga? Anda. Keduanya menatap Lin yang dengan bingung. Ketika mereka melihat kantong jarum di tangan Lin Yang, mereka sedikit terkejut pengobatan Tiongkok. Tidak peduli apa, ikutlah dengan kami terlebih dahulu. Kapten penjaga muntah darah lagi. Anda harus mengendalikan kondisi kapten penjaga. Kedua orang itu putus asa dan mencoba segala macam perawatan medis. Mereka langsung menarik Lin Yang ke dalam. Bab 125 Dewa Perang. Melewati hutan bambu, terdapat halaman yang asri. Halaman tersebut tenang, dengan suara burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran. Ada juga kolam kecil di tengahnya dengan beberapa ikan mas merah dan kuning berenang di dalamnya. Suasananya harus tenang, elegan dan santai. Namun di dekat kolam, semuanya berantakan. Ada botol dan toples yang pecah di lantai, dan obat-obatan Cina dan Barat berserakan di lantai. Di depan obat-obatan ini ada kursi, dan di kursi itu ada seorang lelaki tua kurus yang terbungkus kain. Rambutnya jarang, dia mengenakan mantel militer, wajahnya sangat pucat, dan dia menggigil, tampak seperti orang tua yang hampir meninggal. Namun, siapa sangka bahwa, lelaki tua, ini sebenarnya baru berusia 50 tahun. Dan dia tak lain adalah Zheng Nantian, dewa perang militer yang terkenal di seluruh Tiongkok 10 tahun lalu. Faktanya, ketika Lin yang pertama kali tiba di Jiangcheng, dia tahu bahwa Zheng Nantian diatur untuk menerima perawatan rehabilitasi di sanatorium ini. 10 tahun yang lalu, Zheng Nantian terluka parah dalam sebuah operasi rahasia. Berkat teknologi medis yang canggih dan penyelamatan serta perawatan dari serangkaian praktisi pengobatan Tiongkok terkenal seperti Qin Baisong, Zheng Nantian mampu menyelamatkan hidupnya, tetapi ia hanya menyelamatkan hidupnya. Kekuatannya dan bahkan tubuhnya rusak parah. Kekuatannya telah sangat menurun dan tidak lagi segemilang sebelumnya. Lin yang pernah mendengar dari Qin Baisong bahwa Zheng Nantian diracuni, dan itu adalah racun yang aneh. Jika racunnya tidak dibersihkan, tubuhnya akan sulit pulih. Zheng Nantian telah diracuni selama 10 tahun, dan racunnya telah memasuki sumsum tulangnya. Tidak mungkin untuk menyembuhkannya, jadi Qin Baisong telah menjatuhkan hukuman mati kepada Zheng Nantian dan menyuruhnya untuk menjalani sisa hidupnya.
Tentu saja, sebagai dewa perang di ketentaraan, Zheng Nantian dapat dikatakan sebagai sosok yang representatif. Berita tentang cederanya segera diblokir, dan tempat pemulihannya dipindahkan ke beberapa tempat untuk menghindari ketahuan oleh orang-orang dari negara musuh. Lagi pula, jika berita tentang cederanya menyebar, itu tidak hanya akan menyebabkan kekacauan di ketentaraan, tetapi juga membuat negara-negara musuh yang kuat itu merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya, dan kemudian mengganggu Tiongkok, menyebabkan dampak yang sangat besar. Namun dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu dan berita tentang Zheng Nantian berangsur-angsur menyebar. Ada yang mengatakan dia sudah meninggal. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sebenarnya berlatih secara menyendiri. Ada berbagai macam rumor, tentu saja, yang paling benar adalah berita bahwa dia diracuni. Tapi itu tidak penting lagi. Zheng Nantian tidak muncul di ketentaraan selama 10 tahun, dan banyak talenta muda telah muncul di ketentaraan, termasuk salah satu yang dikenal sebagai keturunan Dewa Perang. Namun, pengaruhnya di militer jelas tidak rendah. Lin yang dibawa oleh kedua prajurit itu. Zheng Nantian yang tadinya sangat kurus, menjadi semakin marah saat melihat kedatangan Lin Yang. Sudah kubilang aku tidak mau dokter. Keluar kalian semua. Zheng Nantian begitu cemas hingga ingin berdiri dan menghantam sekelilingnya, tetapi tubuhnya terlalu kurus. Begitu berdiri, ia kehilangan keseimbangan dan duduk lagi. Kapten. Seorang pemuda berseragam di dekatnya buru-buru mendukung Zheng Nantian. Namun Zheng Nantian tiba-tiba terlepas dan terjatuh ke tanah. Kapten. Beberapa orang terkejut dan buru-buru membantu Zheng Nantian duduk di kursi. Zheng Nantian terluka kali ini. Kedua kakinya yang kurus kering tidak dapat digerakkan. Dia hanya bisa melihat kesakitan saat orang-orang di kedua sisi membantunya berdiri. Dia memejamkan mata, berusaha menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Bahkan tidak dapat berdiri dengan tegak. Betapa menyedihkan. Sebenarnya, dia tahu segalanya. Alasan mengapa dia begitu menolak pengobatan adalah karena dia hanya ingin mati. Bagaimanapun, seorang pria yang dikenal sebagai dewa perang di ketentaraan berubah menjadi seorang pria tua yang tidak berdaya dan bahkan kesulitan berjalan. Siapa yang bisa menerima ini? Zheng Nantian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang gelisah, lalu membuka matanya dan menatap orang-orang di sekitarnya yang penuh dengan kekhawatiran. Tiba-tiba, dia merasa lelah di sekujur tubuhnya. Lupakan saja, kalian panggil dokter. Baiklah, Kapten. Xiao Zhao di sampingnya mengangguk cepat, lalu berkata kepada Lin Yang, dokter, tolong periksa tubuh Kapten dan lihat apa yang terjadi padanya. Dia muntah darah karena amarah dan kemarahan jangka panjang yang menyebabkan tekanan darah tinggi dan pembuluh darah yang berantakan. Itu bukan masalah besar. Kata Lin Yang sambil meletakkan jarum. Baguslah. Xiao Zhao menghela napas lega. Dokter, berapa lama lagi saya akan meninggal? Tanya Zheng Nantian lemah. Baginya, hidup satu hari lagi di dunia ini adalah siksaan. Aku tidak bisa mati. Jawab Lin Yang. Zheng Nantian dipenuhi dengan keputusasaan. Namun Lin Yang mengeluarkan jarum perak dan dengan lembut menusukkannya ke lengannya. Jarum perak itu bergetar sedikit, namun kemudian menusuk langsung ke lengan Zheng Nantian seperti menusuk tahu. Zheng Nantian menggigil seluruh tubuhnya, lalu melihat lengannya. Entah mengapa, dia merasakan lengannya hangat, seolah ada arus hangat yang mengalir di dalamnya. Namun Lin Yang memberikan suntikan lagi dan menusuk lengan Zheng Nantian yang lain. Dalam sekejap, arus hangat mulai mengalir lagi. Sangat nyaman. Zheng Nantian tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Orang-orang di sekitar tampak bingung. Dulu, kapten penjaga selalu menolak untuk bekerja sama dalam pengobatan. Mengapa sekarang dia begitu jinak? Lin Yang melakukan akupuntur dengan sangat teliti, dan tidak ada seorang pun yang berani bernapas. Ini berlangsung selama setengah jam, dan Lin Yang berhenti hanya setelah dia menusuk tangan dan kaki Zheng Nantian dengan jarum. Anak muda, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu dokter baru? Zheng Nantian menatap Lin Yang dengan bingung dan bertanya. Kurasa begitu. Kata Lin Yang santai. Saya pernah mendatangi praktisi pengobatan Tiongkok untuk mengobati saya sebelumnya, tetapi teknik dan hasil akupuntur mereka jauh berbeda dari Anda. Saya tidak menyangka Anda bisa memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sungguh langka. Kata Zheng Nantian. Terima kasih atas pujiannya. Ini bukan pujian, ini fakta. Sayang sekali aku sudah cacat. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan medismu atau seberapa kuat suntikannya, kau tidak bisa membuatku sembuh. Zheng Nantian mendesah. Menurutnya, tindakan Lin Yang tidak ada artinya. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan menekan anggota tubuh Zheng Nantian. Seluruh tubuh Zheng Nantian tiba-tiba bergetar. Rasa sakit yang tajam membuatnya menggigil, dan butiran-butiran keringat muncul di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan?
Xiao Zhao yang ada di sebelahnya menjadi cemas dan buru-buru mencoba menghentikan Lin Yang dan mendorongnya. Aku peringatkan kau, jangan coba-coba. Kalau terjadi apa-apa pada penjaga itu, aku akan membunuhmu. Kata Xiao Zhao dengan marah. Apakah semua orang di sekitarmu seperti ini? Lin Yang menatap Xiao Zhao dengan aneh, lalu bertanya pada Zheng Nantian. Minggir. Teriak Zheng Nantian. Xiao Zhao tertegun dan minggir. Kaulah yang menemukan orang itu dan mengobatiku, tetapi sekarang kau malah mencari-cari alasan di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Zheng Nantian mendengus. Kapten, aku. Xiao Zhao membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Lin Yang terus mencubit tangan dan kaki Zheng Nantian. Zheng Nantian masih menggigil kesakitan. Setelah beberapa saat, Lin Yang berhenti. Dokter muda, apakah Anda lelah? Jika Anda lelah, kembalilah dan beristirahatlah. Berpura-puralah sehat saja. Penyakit saya tidak dapat disembuhkan. Jangan sia-siakan usaha Anda. Zheng Nantian tersenyum lemah. Lin Yang masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi mulai mencabut jarum perak dari tangan dan kaki Zheng Nantian satu persatu. Ketika jarum perak itu dicabut, orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa bagian tempat jarum perak itu dimasukkan ke dalam tubuh berwarna hitam pekat. Zheng Nantian membelalakkan matanya. Ini racun. Racun. Berdiri dan cobalah. Kata Lin Yang dengan tenang. Napas Zheng Nantian menjadi sesak, dan dia melihat tangannya. Dia perlahan mengangkatnya, lalu mengerahkan sedikit tenaga. Jepret, jepret. Ketika ke-10 jarinya mengepal, terdengar serangkaian suara berderak. Meskipun lengannya masih kulit dan tulang, ada sedikit rasa kekuatan yang berputar di dalamnya. Ah, aku baik-baik saja. Zheng Nantian tiba-tiba berdiri, ekspresinya linglung. Setelah beberapa saat, ekspresinya yang lesu berubah. Perlahan-lahan menjadi gembira, gembira luar biasa, dan terdistorsi. Itu adalah distorsi kegembiraan yang ekstrim. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku. Apakah aku benar-benar baik-baik saja? Hahaha. Kapten. Xiao Zhao di sebelahnya sangat khawatir dan segera melangkah maju untuk mendukung Zheng Nantian. Namun Zheng Nantian tiba-tiba mencengkeram tangan Xiao Zhao dan mengerahkan tenaga yang sangat besar. Xiao Zhao tertegun di tempat. Apakah ini kekuatan sang ketua? Tetapi, bukankah penjaga selalu tidak berdaya? Xiao Zhao tertegun, menatap lengan yang layu itu dengan tak percaya.